ngomong-ngomong dinamika sekarang yang juga jadi perhatian kan soal kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan ini ada Partai Biru yang katanya disebut-sebut itu ada di belakang ini oleh Sekjen Pradi Bersatu, dan ini sempat ditanyain juga loh waktu pas Mas AHY Partai lagi. Biru itu siapa? Nah itu, waktu itu ditanyain ke Mas AHY saat di dinas luar kota ke Nusa Tenggara Barat kalau tidak salah, kawan-kawan wartawan nanya, Mas katanya ada Partai Biru Demokrat bukan? Kalau Mas AHY bilangnya itu adalah fitnah. Nah Bang Andi gimana lihat ini Partai Biru? Kan birunya banyak ya, salah satunya. Kursinya pun biru sekarang. Nggak jelas tahu itu. Kalau saya sih cenderung nggak mau menanggapi yang urusan begini-begini. Karena kenapa Bang? Ini kita nggak ngurusin yang begini-begini. Bukan gayanya Pak SBY. Cara-cara semacam itu. Dan karena itu ya dia kalau saya lihat sih dia cuma bilang Partai Biru. Kamu Partai Biru yang mana maksudnya kan? Ya makanya ditanya sama yang warnanya biru. Yang jelas bukan Partai Demokrat. Yang jelas bukan Partai Demokrat. Jelas bukan Partai. Karena salah satu dikaitkan, salah satu yang mendorong soal ijazah palsu itu kan pernah menjadi kadernya Partai Biru. Iya, Bang Roy Suryo. Ada tuduhan pernah, tapi beliau kan sudah mengundurkan diri sejak 2019. Jadi bukan lagi dari partai, dia sebagai pengamat politik, pengamat telematika independen. Jadi urusannya ke situ, tapi kan kita nggak ada urusan. Lagi pula kalau saya sih Pak Jokowi sudah selesai 2 masa periode, dan karena itu apapun itu ijazah itu tidak lagi punya konsekuensi ketatanegaraan, tidak punya konsekuensi. Tapi itu hak warga negara mempersoalkannya, dan dan hak Pak Jokowi mau kasih lihat atau tidak kasih lihat, tapi ya hak masyarakat juga untuk membuat persepsinya masing-masing. Tapi sekali lagi tidak ada urusannya dengan Partai Demokrat. Kita nggak mau ngurusin, mau menanggapi pun malas aku sebenarnya. Karena makin ditanggapi makin berkembang lagi, seakan-akan kita terlibat, padahal kita sama sekali nggak ada urusan. Ada yang bilang secara ketatanegaraan memang tidak ada masalah apa-apa, tidak berdampak. Tapi yang sering disampaikan itu adalah memang sengaja untuk mendegradasikan gitu ya. Sosoknya Pak Jokowi dan langkah ke depannya. Sehingga ada pengaruh lah, kan ada. Tapi kan itu kan ya kalau saya sih nggak lagi punya efek ketatanegaraan, tapi dan urusan ini kan sudah ada proses hukum yang sedang berjalan, dan kalau itu proses hukum itu dibuka aja semua di situ. Tapi yang jelas birunya bukan biru Demokrat ya, Partai Biru itu. Bukan Partai Demokrat. Biru yang mana? Ya nggak tahu ya. Kecuali kalau Pak Jokowi bilang ya mengumumkan sendiri lalu menyebut sendiri namanya siapa tapi kalau cuma bilang begitu, yang jelas itu bukan biru Demokrat. Birunya bukan biru Demokrat. Nah jadi kan memang panjang ya perjalanan ini. Betul, ya Mas Har ya, ada banyak dinamika politik masih sekarang. Kadang was-wasnya apalagi yang terjadi. Nextnya what's next. Nah tapi kalau Demokrat melihat berbagai dinamika di internal sekarang, ada di pemerintahan, menyiapkan diri ke 2029, fokusnya kemana sih Bang Andi? Kalau kita sekarang fokusnya konsolidasi partai. Ini kan pertama masih ya Belanda masih jauh lah 2029. Jadi saya rasa pada saat sekarang paling tepat bagi kami adalah melakukan konsolidasi partai. Itu tadi retreat di Pacitan untuk kader-kader utama partai, menyiapkan organisasi partai, sehingga kira-kira mungkin rame-ramenya ini baru akhir 2017 atau pertengahan 2017. Setelah itu 2018 mulai pencalonan, 2029 awal 2028 pencalonan, 2029 itu pemilihan awal kan. Jadi karena itu yang paling penting kita melakukan konsolidasi. Memang sekarang sudah sama Mahkamah Konstitusi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara pemilu pusat, pemilu nasional, dan pemilu daerah. Dan bagaimana menyikapinya urusan terutama pemilu daerahnya, apakah DPRD-nya ditunda atau diperpanjang atau tidak, dan bagaimana bupati wali kota, apakah ada lagi PLT atau penjabat. Tapi pemilu nasional kan sudah jelas 2029, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPD. Itu sudah jelas. Dan karena itu ya kita harus siap-siap mulai dari sekarang tentang organisasi partai, konsolidasi partai. Setelah itu tentu saja bagi kami ya
ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Lebih pada kita sekarang ini Demokrat kan paling kecil kursinya di DPR RI. Kita berharap insya Allah 2029 nggak lagi paling kecil, termasuk salah satu yang besar lah. Karena memang betul-betul udah siap kan.